Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan ini adalah Marine Partner, di mana di sini akan mendiskusikan seputar bisnis yang narasumber sedang jalankan. Bersama saya sebagai pembawa acara yaitu Muhammad Abdurrahman Faris bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Naufal. Bisa perkenalkan terlebih dahulu Kak? Oke, nama aku Noval Khairi Marsya. Aku dari Ilmu Kelautan angkatan 23. Oke, Karnaval ini yang mempunyai bisnis New Chapter Coffee. Oke kak, bisa dijelasin kak keperjalanan kakak bagaimana seputar bisnis kakak itu sendiri? Sebenarnya dari aku ngejalanin itu sedikit lucu ya. Jadi ceritanya tuh uh, malam-malam gitu ya. Malam-malam lagi ngerenung, mikirin, pusing tuh habis mikirin tugas. Terus kayak merasa kayak masa hidupnya tuh gini-gini aja gitu ya. Jadi kayak mungkin terbenak, oh iya aku juga punya bisnis nih di kotaku. Nah, gimana kalau aku buka bisnis di sini? Nah, jadi dari terlewatnya ide itu, aku pikiran mungkin akan buka bisnis di sini, di Tembalang sini khususnya, dan dengan konsep yang sama juga dengan bisnisku di rumah. Jadi ya mungkin gitu. Oke, terus dari namanya ini sendiri kak, saya penasaran banget. Apa sih yang bisa kakak membuat inspirasi menjadi nama dari brand kakak ini sendiri? Oke, dari New Chapter sendiri ya, nama New Chapter sendiri tuh terinspirasi dari diriku sendiri yang dimana hidupku yang stuck aja kayak di perkuliahan aja gitu ya. Jadi aku ingin mencoba untuk keluar dari perkuliahan, dari apa ya, dari bukan keluar kuliah, maksudnya keluar dari vibes perkuliahan. Aku mencoba untuk belajar bisnis. Nah, jadi dari itu, dari maknanya seperti kopi sendiri itu berarti kan berani mengambil langkah untuk tujuan yang lebih baik. Oke. Terus dari kakaknya sendiri ini lebih ke bergerak bagaimana sih keperjalanan dari bisnis kakak ini New Chapter Coffee ini? Maksudnya kayak dia jualannya gimana? Maksudnya bagaimana konsepnya? Ya benar. Nah, jadi konsep dari Nutego sendiri aku buat street coffee gitu. Jadi kopi yang berjual di pinggir jalan dengan konsep mobil. Jadi gitu. Ya, dengan konsep mobil yang dimana menurutku konsep ini tuh belum banyak ya ada di Semarang, terutama di Tembalang ya. Jadi mungkin ada tapi mungkin tidak menggunakan mobil. Jadi gimana aku memikirkan untuk cara gimana berbeda lah dari yang ada gitu. Jadi aku membuat konsep mobil yang dengan dimodif dengan sebagus mungkin, yang menyatu dengan konsep street coffee gitu. Oke. Jadi tadi kakaknya bilang ada yang membedakan, cuman beberapa dari yang terlihat ada 1-2 orang yang mungkin ada sama nih kak, misal bisnisnya sama nih. Cuman lebih spesifiknya ada yang lebih membedakan dari bisnis yang mereka jalani itu apa kak? Mungkin yang bisa membedakan dari konsep yang sudah ada itu mungkin dari segi makanannya. Sini aku akan menggunakan membawa kopi dengan tambahan atau pelengkap dari warung street coffee itu dengan es krim. Nah, jadi nggak hanya es krim juga, aku juga mengadakan kayak menu lain seperti waffle yang dikasih es krim tuh menurutku belum banyak sih. Kayak itulah menjadi pembeda yang dimana
konsep sudah ada dengan konsep yang aku berikan ini. Ya benar banget sih Kak, masalahnya juga beberapa dari itu juga beda banget nih Kak, monoton banget gitu. Iya, biar Oke, tidak oke. sama gitu. Oke. Lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah ada rencana untuk memperluas bisnis ini Kak? Untuk rencana sih, tapi belum bisa terrealisasikan ya. Kalau yang penting jalan dulu lah. Untuk rencana pikiran aja, mungkin aku akan membuka cabang yang suatu cabang yang dimana menjadi cabang pusat gitu. Oke, tadi sebenarnya dari bisnis kakak ini mulainya dari mana sih Kak? Tadinya katanya saya dengar itu di daerah Blora ya Kak? Ya di Blora ada, cuman di situ aku beli franchise, bukan bangun sendiri gitu. Jadi kayak aku beli itu sudah jadi gitu. Kalau yang di Semarang ini itu benar-benar pure dari nabung sendiri dan jadi dukungan orang tua juga. Jadi dalam keberjalanannya bisnis kakak ini, apakah ada pertimbangan untuk model bisnis tambahan atau bagaimana? Kalau model bisnis tambahan mungkin belum ada ya, belum terpikirkan karena belum jalan juga, masih proses. Jadi mungkin di kesempatan di waktu yang lain mungkin akan ada muncul ide tambahan atau model tambahan yang untuk keberjalanan ini chapter sendiri. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk opening ini, terutama di keberjalanan bisnis kakak yang sudah berjalan nih di daerah Blora itu, dan di lain tempat ada yang mau di launching kembali gitu Kak? Ya kalau yang di Blora itu kan bukan pure aku sendiri, jadi dengan lebih ke orang tua yang lebih megangnya, jadi aku hanya membantu. Kalau yang di Cipu itu sudah mulai pada bulan Juni sekarang ya. Dan kalau yang di daerah sini kemungkinan akan buka pada belum pasti sih ya. Masa belum selesai semua, konsepnya belum selesai, modifannya yang lain juga belum selesai, jadi mungkin kasarannya ya akhir tahun ini, kalau enggak semester depan atau tahun depan. Maksudnya awal tahun lah. Oke, jadi makin menarik nih pembicaraan kita. Saya mau tanya lebih mendalam lagi nih Kak, seputar bisnis kakak ini. Jadi untuk targeting dari bisnis kakak ini kepada siapa ya Kak? Kalau targetin sendiri sudah pasti mahasiswa ya, mahasiswa atau juga anak muda yang suka nongkrong atau suka berkumpul lah gitu. Jadi kita menawarkan tempat yang mungkin zaman sekarang tuh bahasanya estetik gitu ya. Iya benar banget ya. Yang dimana bakal ada spot foto juga mungkin, terus juga buat pencinta kopi yang mencoba rasa-rasa kopi baru gitu, yang mungkin berbeda dari tempat-tempat lainnya gitu. Oke, juga terutama ini anak muda kan juga lagi pengen ngetren-ngetrennya, pengen mencoba rasa baru untuk menghilangkan rasa stres waktu perkuliahan gitu kan. Jadi untuk kalian yang untuk para mahasiswa yang misal lagi butuh healing atau gimana, bisa mampir nih di New Chapter Coffee. Yang lelah juga ngajain laprak juga. Bener banget, bagus banget tuh buat melepas kelelahan di New Chapter Coffee sendiri, karena ya tempatnya bagus. Kalau ntar kita tunggu aja ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, seputar bisnis kakak, apa yang menjadi tantangan besar yang pernah kakak hadapi, dan jelaskan secara general aja Kak. Oke, kalau tantangan sendiri ya banyak, tapi yang paling utama itu adalah yang aku rasain sendiri itu adalah ide. Karena aku tuh bener-bener ngejalanin ini semua tuh sendiri ya. Jadi
ya agak susah sebenarnya untuk memikirkan semua yang konsep yang aku akan lakukan untuk street coffee ku ini sendiri. Jadi ya itu merupakan salah satu tantangan aku, dan juga mungkin street coffee lainnya juga yang misalnya melakukan inovasi yang sama aku. Jadi itu yang buat daya saing aku harus memikirkan untuk menjadi pembeda lagi. Ya, seperti itu teman-teman, dimana motivasinya ini membuat kakaknya lebih menginovasi bagaimana kita membuat bisnis. Ya. Jadi kita juga kita juga pernah kayak memikirkan bagaimana kita membuat bisnis, cuman kalau sekedar inspirasi doang tidak ada niat juga tidak akan berjalan gitu. Ya, Dari hal tersebut nih Kak, apa motivasi untuk para teman-teman untuk bisa berjalan dengan niat dan tindakan ini, dan sehingga bisnisnya bisa berjalan gitu Kak? Jadi pokoknya jangan pernah takut untuk melangkah lebih jauh lagi. Pokoknya gas aja lah, terus jangan takut. Terus buat yang ingin jalan di bidang bisnis juga, jangan lupa untuk mempelajari bisnis yang kalian akan lakukan. Soalnya kalau misalnya kalian cuma gas doang, itu takutnya kedepannya bakal stuck atau apa gitu. Jadi tetap berani, tapi tetap dipelajari juga. Oke, Pokoknya semangat dah. Kak. Ya, Ya. benar. Jadi di mana ada niat juga ada tindakan. Di mana tindakan dan niat ini harus berbarengan. Ya, harus Akan- berbarengan. ya. Ya. Nanti akan muncul bisnis, akan terlaksana gitu ya. Ya, Kak? Oke. benar banget. Terima kasih nih Kak untuk seputar pembicaraan ini. Jadi cukup sekian dari saya dan Kak Naufal. Terima kasih banget Kak. Makasih, guys. Jadi jangan lupa mampir di ke New Chapter Coffee. New Chapter Coffee. Build your mind, start your chapter. Terima kasih Kak. Ya.